siapapun, tidak caleg pun gitu ya. Untuk orang mau naik kelas, mau cari kerjaan atau apa itu, atau orang ingin menikah atau mau cari pacar ya, tidak ada salahnya mereka itu melakukan ritual tertentu, baik secara agama maupun secara budaya gitu. Yang pasti kita menarik energi bukan menarik energinya dari, maaf aja, roh jahat gitu, tetapi kita menarik energi dari cahaya ilahi. Bagaimana kita bisa membedakan itu cahaya ilahi dan itu energi roh jahat gitu? Ritual-ritual itu memang perlu gitu. Baik ritual sesuai ajaran agama yang dia yakinin, maupun ritual sesuai dengan budaya yang ada. Pusaka ini sama dengan kita. Pusaka itu bisa, energinya itu bisa terisi secara otomatis waktu yang bikin. Kalau memang empunya itu boleh dikatakan mumpuni gitu, itu ya pusaka itu jadi karena dibawa oleh empunya gitu. Orang membuat keris yang luar biasa tidak sembarangan. Dia puasa 40 hari, dia ini untuk mengerjakan keris itu. Dan keris nggak akan jadi sehari 2 hari, akan berhari-hari karena sesuai dengan yang dia terima. Tetapi kalau misalnya kita beli kosongan lah, istilahnya zaman sekarang kan beli kosongan. Kosongan cuma dari bentuk, kita beli di pasar alun-alun lor Solo gitu, di kios-kios itu, bisa saja itu diisi. Kita tarikkan energi, kita mau energi apa? Energi apa? Kalau orang yang belajar ilmu tertentu itu semua bisa diisi. Walaupun ada orang tertentu juga mengatakan, wah itu diisi jin, isinya setan. Enggak, itu energi ilahi teman. Misalnya kita yang main pendulum. Pendulum itu kita acungkan di atasnya orang, kalau sakit muternya mungkin balik. Bus dan turun gitu. Karena itu sudah diisi, ada energi energi penyembuh yang kita isikan di pendulum itu gitu. Jadi kita ada. Kalau orang belajar pranasakti, kita bisa membuat namanya makhluk virtual. Makhluk virtual itu adalah kita gabungkan dari para Ascended Master, misalnya Mikao Usui, Saint Germain, Malaikat Agung Gabriel, penyembuh-penyembuh itu kita gabungkan jadi satu set di yang kita namakan apalah itu makhluk virtual itu. Nah, makhluk virtual itu setelah kita bikin, kita jadilah makhluk virtual itu kita namain apa misalnya. Penyembuh abadi misalnya. Waktu kita mau menyembuhkan orang, kita panggil. Kita buka, kita hening sebentar, kita panggil, wahai makhluk itu, sang penyembuh abadi, hadirlah untuk menyembuhkan orang itu. Set, kita masukkan orang itu. Yang menyembuhkan adalah sudah Saint Germain, Malaikat Agung Gabriel, sudah Mikao Usui atau siapa lagi, Kutumi atau siapa. Itulah yang menyembuhkan. Itulah energi yang kita tarik. Kalau sekarang kita misalnya punya keris kayak di belakang saya ini, keris kosong misalnya gitu. Itu misalnya keris itu kalau tak buka, saya keris misalnya ada, ya saya kebanyakan punya yang saya simpen itu, carinya memang cukup susah dalam artian yang untuk diisi energi itu bisa nggak jebol gitu, karena itu harus rapi dari bawah ke atas gitu susunannya, terus intinya gitu. Kalau misalnya dari bawah rapi, tengah lenggok gitu, diisi energi ya jebol keluar di situ, nggak akan jadi. Sehingga walaupun misalnya cari di pasar Solo pun ya carinya dari 5-6 keris mungkin cuma ketemu satu yang bisa. Nah itulah kalau yang mulus dan bagus, nah kita tinggal misalnya junjung derajat gitu.
Kita percaya Gunung Derajat itu untuk orang yang mau pemilihan caleg gitu ya. Nah itu nanti tinggal diisi energi apa, siapa. Misalnya energi, aku pengen energinya Angling Darmo. Ya wes terno aku neng Bojonegoro sana, kita ambil energinya Angling Darmo. Kalau saya begitu saja, nanti di sana kita besoan Angling Darmo dari sana yang dari dekat, walaupun sana petilasan Angling Darmo di situ betul atau enggak, tapi dalam artian di situ nanti kalau sudah ada cahaya putih yang hadir, ya cahaya putih suruh masuk di keris itu. Nah nanti kalau yang ngambil Angling Darmo kan satu, yang ngambil banyak, ya udah apa-apa, dia cahaya ilahi, cahaya itu nggak habis-habisnya. Yang penting kita punya cahaya yang bisa kita masukkan di situ. Misalnya udan mas, misalnya keris udan mas, banyak sekali orang minta, supaya kenapa udan mas? Ya biar saya besok setelah selesai sekolah dan sebagainya bisa bekerja dan bisa punya ya rezeki yang cukup banyak. Ya bisa kita ambil, mau rezekinya dari mana, mau siapa gitu. Bukan ini cari pesugihan, bukan, tapi energi cahaya ilahi yang bisa membawa kita untuk ke situ. Kita bisa aja minta ke siapa saja. Awang itu rezeki kok. Rezeki yang memang rezeki itu sudah ada di sini. Cuma kita itu mau mengambil atau enggak. Kalau kita nggak mau ngambil ya nggak dapat. Tapi kalau mau mengambil tahu caranya enggak gitu. Kalau nggak tahu caranya ya nggak bisa ngambil. Dan kalau misalnya tahu caranya, nggak tahu caranya, mau berusaha nggak, tanya yang bisa tahu caranya bagaimana untuk mengambil rezeki itu. Karena memang Allah itu sudah memberikan semua itu di sekeliling manusia. Manusia tinggal berusaha sendiri untuk itu. Tapi manusia juga harus menuruti kehendak Allah. Kalau memang manusia sak penake dhewe ngeluyur ke sana ngeluyur ke sini, suruh belajar nggak mau belajar, mau arep jupuk rezekine Gusti Allah ya nggak bisa. Jadi itulah yang ada. Jadi memang ritual itu tetap diperlukan bagi calon legislatif sama pemimpin negara. Keris atau itu juga memang ada manfaatnya karena kita bisa mengisi energi di dalam keris tersebut. Kalau pusaka-pusaka itu manfaatnya apa nggih? Bagaimana cara kerjanya sehingga bisa membantu memenangkan? Apa sugesti saja? Makanya disebut piandel biar yakin. Nah, pusaka itu dia dapatkan seperti apa? Kalau aslinya misalnya diberikan dari, maaf aja ya, entah ya kita sebut kiai atau apa yang memang punya pusaka banyak memberikan tongkat, misalnya tongkat komando ini. Nah, kamu untuk jadi pimpinan misalnya sebagai Kapolres kamu pakai tongkat komando ini biar kamu aman dan lancar dan besok bisa naik pangkat jadi jenderal misalnya gitu. Itu tongkat komando udah diisi sama yang ngasih itu. Tetapi kalau kita misalnya dari kosongan ya kita tinggal isi. Mau apa? Saya pengen seperti Sambernyowo, ya udah yuk kita ke Sambernyowo, ke makamnya yang Pangeran Sambernyowo. Kita minta energinya Sambernyowo biar kita punya wibawa seperti yang Sambernyowo. Kita ke sana, kita hadirkan, kita minta energinya masuk di situ. Setelah ada cahayanya masukkan di keris, brem. Jadilah keris itu jadi piandel kita, ya piandel kalau piandel. Jadi punya kekuatan bahwa saya mempunyai sesuatu kekuatan energi seperti yang Sambernyowo misalnya seperti itu. Jadi yang minta banyak pun nggak apa-apa karena itu kan dia sebagai cahaya ilahi punya sebagai cahaya yang diberikan cahaya-cahaya itu masuk di dalam diri dia. Gitu. Mau saya biar apa ya? Jadi ya itu kan ceritakan caleg gitu, tapi saya biar caleg biar kayak Nyi Roro Kidul. Kalau saya tanya Nyi Roro Kidul apa Kanjeng Ibu Ratu Kidul, saya akan tanya gitu. Nyi Roro Kidul aja gitu. Kenapa? Biar saya lebih berkuasa gitu. Ya bagus, kita ke sana. Kita ambil energinya Nyi Roro Kidul lah gitu. Kalau berkenan masuk, karena kalau orangnya itu tidak sesuai energinya sama Nyi Roro Kidul ya akan masuk. Jadi memang harus disesuaikan. Kalau kita memaksakan, orangnya besok bisa sakit. Jadi tidak bisa orang sembarangan, ini pusaka ini kuat sekali ya, tak ambil aja, kantongin, ya, colong atau bawa pulang, ya besok sakit. Karena tidak cocok, tidak kuat. Maka pusaka itu apapun itu nggak hanya pusaka ya. Beli burung perkutut pun ibaratnya kita harus tayo. Kalau terus ya tayo, gelem melu aku enggak.
Kalau dia grek agak berat ditayo itu, ya mau ikut. Tapi kalau ampang aja, ya jangan diambil, dia jelas nggak mau. Kamu ambil ya risikonya sakit. Itu yang terjadi. Jadi memang nggak sekedar apa-apa, memang itu ada fungsinya seperti itu. Fungsinya sesuai dengan keinginan awal. Itu disimpan untuk apa dan mau dipakai apa gitu. Jangan menyimpan banyak-banyak. Orang ngerti fungsinya, orang ngerti apa-apa, banyak-banyak. Isinya dari sana isi ini, dari sana isi ini, dari sana isi ini. Ayo, kalau orangnya sudah mulai nggak kuat ya amblek, sakit. Secukupnya, yang diinginin apa? 1, 2, 3 cukup lah gitu. Yang diinginin apa? Ya kalau misalnya memang orang dari SMA ya punya keris lo ya, misalnya lo 3, mahasiswa lo 5, mulai kerja lo 7, mulai naik manajer lo 9, mulai jadi pimpinan manajer ya istilahnya corporate manager lo 11, jadi direktur lo 13 ya. Oh jadi coba-coba baru kerja cari keris, wah ini keris dari Simbah lo 13 ini, Simbah Mbiyen berhasil iso jadi bupati karena lo 13 kok gowo. Lah kowe iki baru mulai kerja. Nek bawa lo 13 tuh lo mentok gitu. Ya nanti dia orang itu mentok. Jadi sesuai jabatan seperti itu kalau megang lo 13. Jadi sembarang megang keris nggak sembarang lo yang harus yang cocok dengan dia. Ibaratnya juga sama dengan batu cincin. Saya cocoknya pakai safir, apa pakai merah delima, apa pakai apa, cocoknya sesuai cocoknya. Nggak cocok ya geblaso. Wah saya mau merah delima aja. Merah delima itu pusaka asli para leluhur yang jadi raja-raja. Lha nek kowe iki bakate jadi raja, nek kowe bakate mau jadi manajer ya aja jadi pakai merah delima, pakai aja yang cocok sehingga rezekimu lancar. Kira-kira itulah yang gambaran bagaimana pusaka dan manfaatnya. Jadi nggak sekedar sifat kandel atau apa, tapi ya memang merupakan sifat kandel yang diyakini dan dia tahu persis bagaimana perawatan dan isi dari energi dari pusaka tersebut. Pusaka-pusaka yang tepat apa Romo untuk kemenangan pemilu? Ya kalau ini sebetulnya pemilu itu kan syaratnya banyak. Jadi pemilu syarat banyak, jadi pusaka itu ibaratnya hanya membantu. Jadi pusaka itu ibaratnya adalah mungkin naik mobil gitu ya, itu kan dalam pemilu ada roda, ada bensin, ada sopir gitu kalau mobil. Nah pusaka ini orangnya calon ini itu adalah mobilnya. Nah pusaka adalah salah satu di situ. Pusaka itu adalah lampu. Jadi lampu yang nyorotin ke depan gitu. Tanpa lampu memang dia nabrak-nabrak juga. Tetapi untuk jadi caleg itu kan harus ada rodanya. Mobil itu roda jalan gitu. Harus ada bensinnya untuk menghidupkan itu. Orang no bensinnya ya siapa gelem milih. Nggak ada. Jadi cara milih dijoki bensin dulu gitu. Jadi memang harus ada yang nyetir. Yang nyetir itu siapa? Ya bukan saya ya, memang harus ada backing spiritual atau backing kiai atau backing orang cerdik pandai, backing pastor atau pendeta yang dianggap dia memang mumpuni gitu. Itu harus ada setirnya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Harus ada backing misalnya pimpinan partai, DPD atau DPP gitu, yang mengarahkan dia harus bagaimana. Kalau nggak ada mau coba-coba maju, terus saya jago punya duit, aku mau DPRD 2, duitku duit 400 juta, belum karuan kepilih. Ya itu bisa untuk ngejoki bensin gitu ya. Tapi nggak ada lampunya, nabrak-nabrak nanti. Nggak ada rodanya ya nggak bisa jalan. Nggak ada sing nyetir ya kan laku. Jadi dalam artian ini bahwa pusaka ini adalah memang kalau untuk caleg ya minimal punya junjung derajat itu minimal, karena untuk menjunjung derajatnya dia ke yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada junjung derajat ini hanya sebagai lampu, sebagai
ya kalau ada yang nyegat-nyegat ngarep bisa dikentes dulu lah gitu, kita sudah tahu yang menghalangi. Itulah pusaka itu, jadi gunung derajat itu jadi sebagai ya untuk ke depan mengarahkan kita, tapi salah satunya itu komponennya banyak, jadi bekerjanya adalah di situ. Jadi komponen itu harus kita serasikan antara ban, bensin, sopir, dan lampu ini harus kita serasikan. Jadi tanpa itu ya pusaka nanti tidak terlalu karena mungkin tidak jalan. Kalau tanpa bensin ya tidak jalan. Nyimpen pusaka sehebat sekali orang no bensinnya, orang no wong nyoblos. Itu yang terjadi. Ini pertanyaannya yang terakhir ini sudah, tapi tidak apa-apa untuk disampaikan. Bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin cara mendapatkan pusaka nih. Dan bagaimana supaya pusaka itu memiliki tuah? Nah, sebetulnya sudah terangkan di awal tadi ya seperti itu. Saya mendapatkan itu bisa dari empunya yang memang empunya mumpuni. Jadi pusaka dia mumpuni, dia berpuasa 40 hari atau apa, mungkin 40 hari untuk membuat pusaka itu, sehingga puasa itu istilahnya menjadi lampu sorot kita yang luar biasa, menjadi tuah. Juga bisa seorang pusaka itu kosongan sama seorang tukang pengisi gitu diisi. Jadi kalau orang Reiki pun ngisi pusaka itu sama, asal pusakanya itu dipastikan bisa untuk diisi, seperti ngisi air atau ngisi kristal. Jadi kalau orang-orang Reiki juga diajari bagaimana kristal itu diisi sebagai kristal penyembuh, sebagai kristal membebaskan halangan di tengah jalan, sebagai kristal penyelawat, sebagai kristal apa gitu. Jadi kristal bisa diisi segala macam. Kristal itu jadi cincin-cincin itu bisa jadi segala macam, apapun segala cincin itu dengan isian itu orang Reiki pun bisa. Nah, itu diisi. Sama pusaka juga sama, pusaka ini mau untuk apa itu bisa diisi itu kalau memang kosongan. Tapi orang tertentu juga spiritual yang lebih tinggi yang menguasai prana sakti, menguasai Reiki, menguasai Shambhala, menguasai ilmu kejawen bisa diisi lebih tinggi, karena selain diisi itu kita sinkronkan dengan energi lain. Jadi energi bisa energi dua macam, energi untuk keselamatan, energi untuk kekuasaan. Kita sinkronkan, sinkronlah energi keselamatan dan kekuasaan di dalam keris ini misalnya gitu. Sinkron, satu keris cukup diisi energi itu. Kalau memang kerisnya itu memadai untuk bisa diisi. Kalau besinya tidak memadai ya tidak bisa. Nanti mental. Kalau bentuknya apa itu? Tidak, bentuk dari keris itu juga tidak memadai, ya tidak bisa. Jadi semua memang harus serasi disinkronkan jadi itulah. Jadi orang yang pengen pusaka tidak bisa sembarangan orang nawarin pusaka ini dulu dipakai oleh itu. Nah ini silahkan mahari segini. Ini tidak bisa. Bagi saya tidak bisa. Karena apa? Itu belum tentu serasi, belum tentu selaras. Pusaka harus selaras dengan yang pegang. Nggak selaras orangnya sakit. Dia harus selaras. Jadi nggak usah khawatir orang pun, oh jo pegang keris popo marai doloro aja, enggak. Atau nanti diganggu di rumahnya gitu. Ya enggak juga. Kalau selaras enggak ada masalah, itu energi yang ada di situ membantu. Nah energi itu ada orang mengartikan buto hijau atau apa terserah. Tapi kalau saya menganggap bahwa itu hanya terisi energi di situ. Karena energi itu ya energi ya tetap energi yang memang kita masukkan di situ, yang mempunyai kekuatan sesuai dengan keinginan kita, yang diridhoi atau diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah cara pusaka seperti yang terangkan tadi, bahwa bisa yang sudah diberikan sudah jadi, atau kita ambil dari kosongan dan diisi suatu energi tertentu yang sesuai dengan penggunaan dan manfaat dari orang yang akan memakai pusaka itu. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.